Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Progres kemajuan kostumnya luar biasa, hasil jahitannya lebih rapi dari buatan bibir melah. Pakaian keluarga Adi, semuanya hasil jahitan Rani. Penghasilan dari upah menjahit cukup besar. Seandainya mereka buka usaha di Takengon, mungkin usahanya berkembang pesat. Dalam hati, aku bertanya-tanya, kenapa mereka tidak membuka usaha di Takengon? Awan Aji memaksa mereka pindah ke Pedemon, tambah Adi. Untuk apa? Tanyaku penasaran. Mengelola sawah dan kebun keluarga, jelas Adi. Jadi, sawah itu bukan milik Pun Raman. Tanyaku heran. Bukan, kata Adi. Oh, begitu, desisku. Khairani itu cantik, mirip bintang film, kata Adi. Kuakui gadis itu mirip Nurbani Yusuf. Seandainya dia lahir di Jakarta, barangkali sudah membintangi beberapa film. Selain cantik, dia sangat sopan, mudah bergaul dan komunikatif. Adi mengakui, banyak lelaki muda yang tertarik kepadanya, tetapi tak berani menyampaikan isi hati. Setelah ditelusuri, ternyata mereka takut kepada keluarga dari pihak Bibir Melah, bukan kepada Pun Raman. Keluarga Bibir Melah yang diketuai Awan Aji, dikenal sangat kukuh memegang tradisi keluarga. Siapapun tidak berani membantah titah Awan Aji, apalagi terkait adat perkawinan. Boleh menikah dengan cucunya, harus dengan model angkap nasab mengikuti istri. Padahal, model itu dan model jualan istri pindah ke klan suami, sudah ditinggalkan sejak Indonesia merdeka. Faktanya, tidak bagi Awan Aji, dia tetap menegakkan adat perkawinan peninggalan nenek moyang. Entahlah, keluh Adi kesal. Maksudmu, tanyaku, prinsip itu jadi horor bagi Bebujang, jelas Adi. Kenapa? Tanyaku, Bebujang sekarang ingin merdeka, tidak mau diangkap, jelas Adi. Benar, aku salah satunya, kataku. Bibi Remelah pernah minta bantuan keluarga Adi mencarikan suami untuk putrinya, syaratnya bersedia diangkap. Permintaan itu ditolak dengan halus oleh ibunya Adi. Alasannya, lelaki muda sekarang sudah terpelajar. Mereka tidak mau dikungkung dalam sangkar emas, tetapi ingin merdeka dan membentuk keluarga mandiri. Angkap itu model kuno, kata Adi menirukan ucapan ibunya. Terus, tanyaku menyelidik, resikonya, si Rani bakal jadi perawan tua, jawab Adi pasrah. Kasihan, kataku. Adi mengaku sangat prihatin atas nasib sepupunya. Sebenarnya, gadis itu ingin berkenalan dengan banyak lelaki muda, namun semua menghindar. Bukan karena sifat dan penampilan gadis itu, dia malah sosok tercantik dan tersupel di antara temannya. Lelaki muda itu takut terperangkap dalam teralis kawin angkap. Mana yang bernama Khairani? Tanyaku pura-pura lupa sambil mengernyitkan alis. Belum kenal, tanya Adi heran. Belum, kataku sambil mengangkat bahu. Itu, yang memanggilmu di pondok Seladang, jelas Adi mengingatkanku. Oh, dia. Benarlah, dia gadis tercantik yang pernah kulihat, kataku mempertegas. Aku mengomentari, gadis itu sangat cantik, rapi, lemah lembut, dan gaya bicaranya sopan. Dibanding Dewi, bintang di kelasku, jauh lebih cantik Khairani. Kecantikan Dewi karena berwajah India, sebaliknya, Khairani berwajah Indonesia asli. Tahi lalat di atas bibir kirinya menjadi magnet bagi gadis itu. Adi sendiri setuju dengan komentarku. Iya, itulah orangnya, kata Adi. Cantik, ada sampat di atas bibirnya, tambahku datar. Kamu naksir ya, canda Adi. Sempat ngobrolkan, kejar Adi dengan mata curiga.